Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di acara Pro Sehat kali ini dengan saya, Dr. Jeff. Mungkin banyak dari kita yang sudah bertanya-tanya ya mengenai program vaksinasi yang sudah berjalan di Indonesia. Hingga saat ini program vaksinasi sudah berjalan kurang lebih selama hampir 2 minggu, namun masih banyak pertanyaan dari program pemerintah ini. Nah, kita akan kupas sisi lain dari vaksinasi yang mungkin belum banyak dari kita mengetahuinya. Dan masih banyak dari kita yang juga mungkin masih termakan oleh disinformasi dan berbagai hal-hal yang mungkin harus dicari klarifikasinya. Jadi hari ini sudah bersama saya Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Assalamualaikum Prof, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Prof Iris, dan juga telah hadir juga Profesor Dr. Amin Subandrio. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof Iris. Apa kabar Pak Amin? Ketemu lagi. Alhamdulillah baik. Iya, baik Profesor Iris dan Prof Amin. Mungkin kita mulai ya Prof ya untuk presentasi kali ini dengan saat ini dari kita sudah hadir teman-teman kita Prof, kebetulan dari kalangan yang bermacam-macam ya Prof ya. Saat ini ingin mencari tahu Prof, bagaimana sebenarnya vaksinasi dari pakar-pakar kita, yaitu ada pakar dari Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, dan pakar imunologi, yaitu Profesor Iris Rengganis. Mungkin bisa kita mulai, ada sedikit sambutan mungkin dari Prof Iris atau Prof Amin, silahkan Prof. Prof Amin silahkan, senior. Oh, pakai sambutan. Sebagai pembuka sih, saya tentu mengucapkan terima kasih pertama kali kepada Pro Sehat ya sebagai organizer. Tentunya event-event seperti ini atau moda-moda seperti ini, webinar ataupun apapun namanya, itu sangat diharapkan saat ini untuk memberikan pencerahan dan juga penyamaan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya di bawah tapi juga menengah ke atas, supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan pemecahan permasalahan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Mungkin Prof Iris ada sedikit sambutan dan mungkin ada yang mau disampaikan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih saya sudah diundang untuk Pro Sehat. Mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa lebih memberi insight buat yang penonton semuanya ya, supaya lebih jelas apa vaksinasi dan kita mendukung program pemerintah ya untuk vaksinasi supaya pandemik cepat berakhir, gitu aja. Terima kasih Dr. Jeff. Baik, terima kasih Prof Iris. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya, udah ingin mengetahui apa sih sebenarnya akan kita bahas kali ini. Jadi kita langsung saja kita dengarkan sisi dari imunologi ya Prof ya, dari imunitas suatu vaksinasi. Kita bisa sama-sama dengarkan presentasi dari Prof Iris. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapat manfaat. Silakan Prof, mungkin bisa dimulai Prof. Ya, baik. Ini kelihatannya masih frozen di tempat saya, tapi nggak apa-apa. Jadi mungkin sedikit mengenai vaksin. Vaksin merupakan imun sistem ya yang aktif. Kalau kita bicara tentang imunitas dibagi dua, imunitas yang alamiah ya dan juga imunitas yang didapat. Yang alamiah itu ada yang pasif dan aktif, yang didapat juga demikian. Ya, sedangkan kalau vaksinasi itu termasuk imunitas yang aktif yang didapat ya. Jadi memang sengaja kita memberi pada seseorang satu kekebalan. Sebetulnya apa sih soal yang disebut vaksin? Vaksin kan merupakan satu bahan biologis ya yang dalamnya itu sebetulnya terbuat dari suatu bahan. Ya, bahannya itu bisa bahan dari bakteri atau bahan dari virus ya. Bisa yang dimatikan, bisa yang dilemahkan ya. Jadi berbagai macam jenisnya. Yang sudah masuk di Indonesia ini adalah yang vaksin yang Sinovac ini, yang vaksin mati ya, sudah bukan dilemahkan, sudah diinaktivasikan ya, istilah kita inactivated
vaksin ya. Jadi vaksin yang sudah dimatikan. Jadi vaksinnya aman ya. Kalau dibilang dimatikan ya berarti vaksinnya aman. Cuma untuk menambah imunogenisitas atau menambah vaksin itu bisa bekerja lebih baik, meningkatkan antibodi yang lebih baik. Jadi vaksin itu ditambah beberapa zat, salah satunya yang kita sebut adjuvan. Jadi vaksin itu tidak sendiri hanya berisi bakteri atau virus ya, tetapi juga ditambah bahan lain yang untuk bisa meningkatkan antibodi. Nah, terus berapa lama antibodi itu bisa bertahan pada vaksin yang COVID-19 yang Sinovac ini? Kita belum tahu karena vaksin ini kan masih baru ya, baru sekali. Jadi kita masih melihat efektivitasnya berapa lama supaya dia bisa diulang kembali. Tapi karena ini vaksin mati, jadi memang pemberiannya 2 kali. Ya, jadi tidak cukup 1 kali karena kalau 1 kali tidak cukup membentuk antibodi yang diharapkan. Antibodi yang bisa menetralisir si virus COVID tadi. Ya, karena itu pada vaksin COVID pemberiannya harus 2 kali dengan jarak waktu 14 hari. Sedangkan antibodi sendiri, antibodi itu akan terbentuk 14 hari setelah vaksin yang kedua. Ya, jadi satu seri itu ada 2 kali pemberian. Ya, karena itu selama masa pandemik ini setelah kita mendapat vaksinasi yang kedua kali, itu tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Dulu protokol kesehatan kita 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, di air mengalir. Sekarang ditambahkan 2, 5M, yaitu kita menjauhi dari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya. Jadi kita memang betul-betul harus tetap pada protokol kesehatan sampai pandemik berakhir. Dan jangan salah juga kalau kita baru sekali vaksinasi, itu antibodi belum terbentuk dengan baik. Ya, jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Antibodi belum terbentuk sempurna. Ya, jadi setelah kita vaksinasi pertama, protokol kesehatan. Kemudian kita vaksinasi yang kedua, 14 hari setelah yang pertama, protokol kesehatan lagi. Ya, terus protokol kesehatan. Antibodi juga belum terbentuk, paling cepat 2 minggu, 3-4 minggu, kadang-kadang tergantung imun sistem seseorang. Ya, taruhlah 3 minggu baru terbentuk, bahkan ada yang sebulan baru terbentuk. Ya, karena itu setelah itu protokol kesehatan. Kita tidak tahu pandemik berakhir kapan, karena kalau kita ingin mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, paling tidak 70% dari populasi sudah harus divaksinasi. Dan negara kita merupakan suatu negara kepulauan. Jadi itu juga mempersulit untuk pemerataan vaksinasi dengan jumlah yang terbatas. Mudah-mudahan nanti Prof. Amin tahun 2022 vaksin merah putih sudah benar-benar berkibar ya di seluruh Indonesia sehingga bisa memenuhi kebutuhan negara kita karena kita masih import. Ya sekarang uji coba di Bandung tetapi tidak mencukupi juga jumlahnya. Jadi saya dengar pemerintah mau memesan yang lain lagi, merek-merek yang lain supaya bisa cepat terpenuhi. Kalau ditanya merek mana sih rekomendasi, kita belum tahu juga. Jadi semuanya apa yang tersedia itulah yang direkomendasi, yang pemerintah sudah siapkan. Jadi mana saja yang bisa. Sementara untuk Sinovac itu hanya dibatasi 18-59 tahun. Kenapa? Karena memang penelitiannya baru terbatas 18-59 tahun. Itu saja. Ada beberapa orang bertanya, kok di tempat lain Sinovac bisa untuk 60 tahun, 70 tahun? Memang benar. Tapi karena di Indonesia penelitiannya masih terbatas, jadi dari Badan POM kita juga mendapat izin sesuai dengan penelitian yang ada. Tetapi sekarang di Bandung juga sedang meneliti Sinovac untuk lansia. Jadi sebetulnya itu hal yang positif ya. Jadi artinya masih bisa diharapkan untuk lansia memakai Sinovac. Ya, mudah-mudahan. Dan vaksin merah putih juga macam-macam pembuatannya platform, kita sebut platform ya, jadi macam-macam. Jadi itu juga akan memperkaya kita dalam mengetahui mana yang terbaik dari semua yang tersedia di Indonesia. Keuntungannya adalah yang tersedia di Indonesia itu memang virusnya ditemukan langsung di Indonesia. Dan nanti kita dengar dari Prof. Amin bagaimana perkembangan vaksin merah putih. Ya, saya kira dari saya cukup sekian, Dr. Jeff. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan ya silakan saja. Oh iya baik Prof. Iris, terima kasih Prof atas presentasinya Prof. Mungkin teman-teman banyak yang ingin bertanya ya, yang mungkin sudah ada sejak dulu ingin menanyakan langsung pada
ahlinya. Silahkan langsung saja isi kolom komen di bawah ini, dan kita akan langsung bacakan untuk kita bawa di diskusi ini. Mungkin ini Prof, sementara ada tanggapan Prof untuk tentang vaksinasi ya Prof ya. Mungkin punten Prof Amin kita lanjut jawab dahulu ya Prof ya. Kebetulan Prof Iris harus menghadiri acara lain Prof. Ya, silakan. Makasih ya, Prof. Iya Prof, baik untuk Prof Iris mungkin ini ada tanggapan Prof mengenai program vaksinasi dari pemerintah ini kan saat ini memang baru ada satu macam ya Prof ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya Prof Iris untuk vaksin-vaksin yang lainnya ini apakah nanti dalam waktu dekat atau mungkin kapan Prof akan tiba di Indonesia kira-kira Prof kalau melihat dari situasi saat ini Prof. Ya, saya sih mendengar dari Kemenkes sekitar Maret ya, Februari mungkin masih cepat, Maret April mungkin ya, mudah-mudahan gitu. Baik, Prof. Saya tidak tahu persis, tapi yang saya dengar seperti itu. Mereka mau pesan Moderna, Pfizer ya, yang bisa untuk 60 tahun ke atas. Hanya saja penyimpanannya karena vaksinnya platformnya berbeda, itu adalah messenger RNA. Jadi memang penyimpanannya lebih repot ya, artinya harus di min 70 derajat Celcius, dengan Moderna di min 20 derajat Celcius. Jadi artinya kita mesti menyiapkan memang betul-betul tempat yang bisa, kulkas yang bisa menyimpan vaksin tersebut. Jangan sampai sini nanti vaksinnya rusak hanya karena tempat penyimpanannya yang belum siap. Sedangkan kalau yang Sinovac itu memang hanya 2-8 derajat Celcius, jadi sudah lazim seperti vaksin-vaksin yang sebelumnya yang ada, vaksin-vaksin lain yang ada. Jadi semua vaksin memang punya kelebihan, punya kekurangannya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan dipesannya itu memang logistik kita juga sudah siap ya, itu saja. Baik Prof, terima kasih Prof. Kemudian mungkin melanjutkan ya Prof, dari ke semua vaksin itu Prof, mungkin dari sisi imunologis mungkin yang mana Prof kira-kira yang paling baik dari mungkin dari imunogenisitasnya atau mungkin dari pendapat seorang ahli imunologi, mungkin menurut Prof yang paling baik saat ini untuk populasi Indonesia bagaimana Prof? Ininya hasil mereka imunogenisitasnya rata-rata di atas 90% ya semuanya. Yang Moderna, yang Pfizer, yang Sinovac, Sinopharm, ya ada Sinopharm, ada lagi yang lain, itu rata-rata di atas 90%. Jadi sebetulnya untuk respons pembentukan antibodinya bagus ya, gitu sebetulnya. Cuman efikasinya beda-beda. Tapi efektivitasnya kita belum tahu kan, efektivitas ini pada dunia nyata. Sekarang yang kita sedang ikuti efektivitas daripada vaksinnya. Seperti itu. Tapi kalau imunogenisitasnya rata-rata di atas 90%. Jadi kalau untuk imunogenisitas, pembentukan antibodi semuanya baik ya. Gitu. Baik Prof, jadi teman-teman mungkin sudah cukup jelas ya bahwa dari segi pembentukan antibodi tubuh kita itu secara umum hampir sama ya Prof ya, antara satu vaksin dengan yang lainnya yang akan masuk ke Indonesia itu kurang lebih sama. Nah kemudian mungkin ada tanggapan dari Prof Amin Prof untuk masalah imunogenisitas ini Prof. Oh, saya kira ya tadi Prof Iris sudah menyampaikan bahwa imunogenisitas dari berbagai vaksin ya itu cukup baik ya, artinya di atas 90%. Hanya saja kita yang mesti betul-betul kita lihat adalah tentu berdasarkan efikasi, tapi yang paling bermakna sebetulnya efektivitas itu. Karena kalau efikasi itu semuanya terkendali ya dalam uji klinik. Tapi kalau efektivitas itu di betul-betul real world ya, artinya ketika disuntikan di tanda petik di lapangan ya, kan kondisinya tidak semuanya optimum, subjeknya juga mungkin lari-lari ya, harus tidak di satu tempat, kemudian vaksinnya juga mungkin juga tidak bisa sepenuhnya dijaga penyimpanannya, suhunya dan sebagainya. Ya, nah di situ akan kelihatan. Belum lagi nanti ada sisa vaksin, kemudian ya seperti yang dilaporkan di satu tempat ada saja yang belum paham bagaimana harus mengolah vaksin itu, menangani vaksin itu, jadi masih ada yang diencerkan dan sebagainya. Nah itu kan juga sangat mempengaruhi efektivitasnya ya, effectiveness dari vaksin. Itu yang harus kita pantau.
Baik Prof, terima kasih banyak Prof Amin. Jadi efektivitas dan efikasi ya Prof. Mungkin banyak teman-teman yang sampai saat ini masih cukup bingung Prof. Ini kebetulan di masyarakat masih belum banyak yang mengenal perbedaannya Prof ya. Tadi sudah dijelaskan ya Prof. Jadi untuk efikasi itu adalah pada kondisi di laboratorium ya Prof, atau saat kondisi penelitian yang optimal. Sedangkan efektivitas itu saat kondisi di lapangan atau real world ya Prof ya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi Prof mengenai efikasi dan efektivitas ini Prof. Apakah studi mengenai efektivitas ini akan keluar setelah vaksin ini di roll out atau dikeluarkan, itu apakah sudah ada yang berlangsung Prof, sehingga nanti bisa kita dapatkan angka efektivitas real world-nya, atau mungkin bagaimana Prof? Mungkin bisa dari Prof Iris Prof. Ya, efektivitas belum bisa tahu, kita belum bisa nilai ya, karena kan baru penelitian yang di Bandung, tapi mereka akan diikuti terus. Sedangkan yang sudah disuntikan ke masyarakat kan baru tanggal 13 Januari yang lalu ya, untuk presiden kita untuk pertama kali, dan kemudian diikuti oleh yang lain-lainnya sampai sekarang. Jadi kita belum bisa menilai efektivitasnya. Nah itu akan diikuti terus 3 bulan, 6 bulan, setahun ya, akan diikuti terus. Nanti akan lihat efektivitasnya daya melindunginya terhadap masyarakat kita. Dan dalam penelitian pun itu akan diikuti terus. Jadi yang di Bandung itu tidak putus sampai di situ saja. Mereka tetap akan ikuti efektivitas yang penelitiannya. Dengan kita kan udah pada dunia nyata ya. Jadi memang itu perlu sekali diperhatikan. Karena kalau vaksinnya nggak efektif ya mungkin tidak akan dipakai lagi untuk berikutnya. Tapi kalau itu efektif mungkin 1 tahun itu lumayan. Nanti 1 tahun lagi itu baru diulang. Yang saya dengar, yang saya baca di CNN tanggal 13 yang lalu itu Moderna sudah menyatakan bahwa efektivitas mereka bisa sampai 1 tahun. Karena berarti mereka sudah berjalan duluan. Gitu, sehingga mereka bisa memperkirakan gitu, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kita belum sama sekali. Baik Prof Iris, terima kasih banyak Prof. Mungkin dari Prof Amin ada yang mau disampaikan Prof terkait efektivitas studi yang mungkin tengah berlangsung Prof, mengingat sudah di roll out ya Prof ya, vaksin ini pasti dari vaksin-vaksin tersebut sudah dimulai ya Prof ya, studi efektivitas di lapangannya Prof. Mungkin ada komentar Prof. Sedikit saja, saya kira saat ini kita baru berjalan 1 tahun ya, dari sejak pandemi ini merebak ya, 1 tahun lebih sedikit berapa minggu. Karena kasus pertama kan sebetulnya sekitar Desember. Dan pengembangan vaksin itu baru mulai yang paling awal itu sekitar Januari. Dan kita ketahui bahwa sebagian besar uji klinik fase 3 itu baru selesai, betul-betul selesai sebetulnya belum ada. Belum ada yang melaporkan hasil uji klinik fase 3 secara final. Ya, semuanya kan masih mengandalkan emergency use authorization. Dan itu diberikan sebelum uji klinik fase 3 selesai. Kita masih menunggu. Nah, kita ketahui bahwa uji klinik itu rata-rata baru mulai sekitar bulan ya pertengahan tahun yang lalu lah ya. Jadi kalau untuk mengikuti perjalanan respon imunnya, biasanya kan diamati misalnya 1 bulan setelah divaksin, setelah suntikan kedua, diukur antibodinya, nanti kemudian 6 bulan, diukur lagi, setahun kemudian diukur. Jadi yang saat ini diklaim oleh beberapa perusahaan itu belum berdasarkan data sebenarnya, tapi berdasarkan prediksi. Ya, jadi kalau dilihat kurvanya, kadar antibodinya naik, kemudian turun beberapa bulan. Nah, itu kemudian berdasarkan pola penurunan kadar antibodi, kemudian diprediksi dia akan habisnya berapa bulan gitu ya. Tapi itu belum berdasarkan data sebenarnya, belum berdasarkan pengukuran sebenarnya. Ya, jadi masih prediksi atau bahkan mungkin harapan dari mereka. Ya. Terima kasih. Baik Prof. Terima kasih Prof Amin. Jadi masih prediksi, kita masih tunggu ya Prof ya untuk hasil lengkapnya nanti ya Prof ya, yang menunjukkan efektivitas dari lapangan atau real world-nya. Nah mungkin ada pertanyaan dari Dr. Halim Prof ini, mungkin bisa dimunculkan, maaf Bunga. Jadi dari Dr. Halim tadi menanyakan Prof bagaimana
dengan kemampuan vaksin untuk menghasilkan antibodi, Prof? Apakah tergantung dari kondisi status imun yang dimiliki, Prof? Mungkin ini terkait apakah pasiennya memiliki imunodefisiensi atau mungkin ada kondisi autoimun. Mungkin apakah berbeda, Prof, responnya untuk menghasilkan antibodi atau imunogenisitas tadi? Mungkin boleh Prof Iris mungkin ada sedikit tanggapannya, Prof? Ya, jadi untuk bentuknya antibodi pada seseorang itu memang tidak sama, ya tergantung kondisi orangnya sendiri. Ya, jadi tidak hanya tergantung vaksinnya saja, bisa vaksinnya masih bagus atau tidak, ya, tetapi juga orangnya, ya, hostnya. Jadi bagaimana sistem imunnya dia, ya. Kalau dia sedang minum obat-obatan yang bisa menekan imun sistem, tentunya itu akan menurun. Karena itu untuk sementara kita tidak memberikan vaksinasi COVID untuk orang yang sedang meminum imunosupresan, karena sistem imunnya akan kurang baik. Ya, tetapi misalnya pada orang yang tidak minum imunosupresan, itu pun akan berbeda antara setiap orang. Ya, jadi karena itu perlindungan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan si A sistem imunnya mungkin bagus, terbentuk antibodinya lebih baik, ya. Kemudian si B dia lebih kurang. Karena itu kita protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Karena vaksin ini bukan segalanya. Vaksin memang salah satu senjata kita untuk mengatasi pandemik, tetapi bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pandemik. Karena misalnya satu orang itu dia terlindungi 85%, yang lain 90%, yang lain lagi 95%. Berarti masih ada fase yang kemungkinan dia masih bisa kena, ya, karena sistem imun kan tidak 100% dan vaksin pun tidak ada yang melindungi 100%. Ya, tetapi bila mana orang itu sudah divaksinasi, kemudian dia terkena, itu akan lebih ringan dibandingkan bila mana orang itu tidak divaksinasi. Ya, jadi pengalaman saya juga pernah waktu jadi tugas haji, ya, dokter haji itu di kloter saya sebagian memang divaksinasi influenza. Ya, kemudian yang divaksinasi itu mereka bilang, dok, kok saya udah divaksinasi kok saya masih kena pilek bersin gitu. Tapi saya lihat kelompok yang tidak divaksinasi itu lebih bisa tergeletak. Sedangkan yang divaksinasi memang dia tetap pilek, tetapi tidak berat, ya, dan dia bisa tetap menjalani ibadahnya. Seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan antara orang yang divaksinasi dengan tidak divaksinasi, tetapi kita selalu mengedukasi kepada orang yang mau divaksinasi bahwa ini perlindungan tidak 100%. Ya, jadi artinya tetap harus menjaga dengan protokol kesehatan. Itu saja. Itu penting sekali harus dijelaskan di awal. Karena beberapa dokter juga teman-teman saya yang nelfon, nanya, nanti kita kan kalau udah vaksin 2 kali nggak usah pakai masker, itu nggak bisa, saya bilang. Saya mesti menjelaskan lagi, ya. Jadi antara dokter pun tidak semua bisa mengerti hal itu, ya, apalagi untuk masyarakat. Jadi kita betul-betul harus berkali-kali mengedukasi setiap orang yang akan divaksinasi. Jadi kita jangan langsung vaksin aja, tetapi kita mengedukasi juga. Baik, Prof. Ya, mudah-mudahan dapat menjelaskan, ya, pada Dr. Halim, ya. Jadi kita sekali lagi harus kuatkan di edukasi dan memang terdapat perbedaan seperti tadi telah dijelaskan oleh Prof. Iris. Kemudian mungkin berhubung Prof. Iris harus segera meninggalkan, mungkin ada satu lagi Prof. Iris, punten Prof. Ini Prof, ada juga tanggapan Prof yang terkait dengan program vaksinasi kita ini, Prof. Iris, Prof. Amin. Mungkin kan sudah berjalan, ya, Prof, ya, sejauh ini. Nah, dari masyarakat tuh ada yang penasaran, Prof. Mungkin dari Prof ada dapat bocoran atau ada mendengar nggak, Prof, adanya reaksi alergi berat atau ada efek samping yang serius selama ini, Prof, sejauh ini untuk program di Indonesia, Prof? Itu namanya KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan dengan vaksinnya. Ya, jadi memang sudah ada komite daerah KIPI, Komda KIPI, ada juga yang Komnas KIPI, ya, Komite Nasional KIPI, ya, sudah ada itu. Nah, jadi kalau ada segala macam efek simpang daripada vaksin, itu harus dilaporkan pada tempat bagian yang menyuntiknya, rumah sakit atau tempat di mana orang itu menyuntik, sehingga nanti pusat kesehatan itu bisa melaporkan ke daerah atau ke pusat, ya, mengenai KIPI-nya. Yang saya dengar sih yang penelitian di Bandung itu ringan sampai sedang, ya. Tapi kalau mengenai alergi itu memang bisa saja terjadi, ya, karena itu setiap penyuntikan vaksin atau obat apapun ataupun vitamin pun, ya, secara umum kita tetap harus menyiapkan yang kita sebut anafilaktik kit, ya. Jadi kit untuk anafilaksis. Karena anafilaksis adalah suatu kejadian reaksi alergi yang berat yang dapat mengancam nyawa.
Jadi artinya disuntik kemudian timbul reaksi hipersensitivitas ya, bisa dia timbul langsung sesak napas atau tensinya drop. Jadi tidak selalu harus bentol-bentol. Kalau yang ringan bentol-bentol ya, tapi kalau yang berat itu yang kita sebut anafilaksis tadi. Jadi persiapan sebelum kita melakukan penyuntikan itu saat penawar itu yang kita sebut anafilaktik kit atau anafilaksis kit itu harus di depan mata kita ya. Jadi ada apa-apa dengan orang yang disuntik, karena yang disuntik ini kan bukan orang sakit sebetulnya ya, orang sehat yang atau orang sakit dengan komorbid yang terkontrol. Tapi keadaan waktu mau disuntik itu kan harus keadaan bagus ya, tidak boleh ada demam, tidak boleh ada hal-hal yang dia menyebabkan dia sakit ya. Jadi kita harus menjelaskan. Jadi semua nakes dokter ya tentu harus sudah siap dan biasanya sudah masuk SOP kita. Jadi harus ada. Kalau di RSCM itu semuanya disiapkan ya, kita SOP untuk anafilaksis kitnya sangat diperhatikan. Karena memang harusnya demikian. Baik, Prof. Iya, terima kasih banyak, Prof. Jadi teman-teman mungkin sudah dengar langsung ya bahwa sejauh ini belum ada yang berat, jadi tidak usah khawatir ya untuk vaksinasi ini. Sejauh ini yang dilaporkan baru hanya yang ringan saja ya, Prof ya, untuk efek ikutannya. Iya, Prof. Mungkin dari Prof Amin ada tanggapan, Prof, untuk KIPI ini, Prof Amin? Sejauh ini apakah sudah pernah ditemukan, Prof, untuk program vaksinasi di Indonesia yang sudah berlangsung hampir 2 minggu ini, Prof? Untuk vaksin Sinovac ya, sejak uji klinik sampai sekarang sudah diberikan, ya kita belum mendengar ada laporan terjadinya efek simpang yang artinya yang membutuhkan perhatian khusus. Karena kalau keluhan habis disuntik kemudian nyeri atau pegel-pegel itu kan biasa, setiap kali kita habis disuntik pasti terasa seperti itu ya, atau demam dan sebagainya. Tapi itu tidak ada yang berat karena hanya hilang dalam waktu 1 atau 2 hari kemudian. Ya, jadi tidak ada yang kemudian dianggap sebagai KIPI serius ya. Sejauh ini sih masih dianggap aman. Ya. Baik. Iya, Prof. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman tidak perlu ragu ya. Iya, Prof. Jadi tidak perlu ragu, sejauh ini masih aman, jadi tidak ada efek samping yang serius yang ditemukan seperti yang telah dijelaskan. Mungkin terima kasih Prof Iris atas kehadirannya. Prof Iris mungkin saat ini harus menghadiri acara lain. Terima kasih Prof Amin. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Prof. Iya, Prof. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih Prof Iris. Ya, Prof, ketemu lagi Prof. Baik, teman-teman, kita langsung dengan pembicara berikutnya, yakni Prof Amin Subandrio. Mungkin banyak dari kita yang sudah sering mendengar, beliau mungkin sering sekali kita lihat di berbagai media, dan saat ini suatu kehormatan bagi kami untuk bisa mendengar langsung dari pakar biologi molekuler kita, yakni Prof Amin Subandrio. Ya Prof, baik Prof, mungkin Prof bisa jelaskan mungkin sedikit untuk teman-teman kita, Prof, di rumah, mungkin mengenai presentasi Prof yang akan dibawakan ini, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat ya, terutama. Terima kasih kepada sekali lagi kepada ProSehat dan juga semua panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sedikit share. Izinkan saya untuk share screen untuk memudahkan presentasi. Mohon maaf, slide saya ditulisnya bahasa Inggris, tapi nanti mudah-mudahan dengan penjelasan saya bisa lebih jelas ya. Oke. Saya share screen. Application window. Oke. Bisa kelihatan ya slide saya ya? Iya, Prof. Sudah, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih.
Ini adalah judul yang diberikan kepada saya, Profil Keamanan Vaksin COVID-19. Sebenarnya diminta ada judul terusannya 6 vaksin, tapi saya hanya membahas, karena waktu yang terbatas, tidak bisa bahas satu persatu, walaupun nanti ada juga uraian mengenai masing-masing platformnya. Ada pertanyaan pertama tentu ya, kita mesti pahami kenapa kok kita menggunakan vaksin. Kita sudah ketahui vaksin ini sudah dipercaya bisa, ada suara mendenging. Ya, vaksin ini bisa mencegah kita dari terinfeksi oleh penyakit infeksi. Dan sudah banyak contohnya ya. Jadi kita dari kecil sudah mendapat vaksin macam-macam, BCG, polio, hepatitis, macam-macam sekali ya. Dan itu memang membuat kita lebih tahan terhadap infeksi mikroba tersebut. Nah, apabila secara individu itu sudah kebal, maka semakin banyak yang kebal akan membentuk yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai herd immunity. Dan herd immunity itu perlu dicapai agar kita bisa selain melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang-orang lain yang mungkin karena berbagai keadaan tidak berkesempatan untuk divaksinasi. Ya, jadi di awal ini saya menekankan bahwa vaksinasi itu bukan urusan pribadi, tapi bukan hanya urusan pribadi, tapi juga urusan komunitas, urusan orang-orang sekeliling kita, sampai kepada termasuk kepada orang-orang yang kita cintai di rumah. Ya. Nah, kita kenal beberapa platform vaksin. Saya tidak punya waktu untuk membahas satu persatu, tapi intinya ada banyak sekali platformnya. Ada inactivated virus, ada live attenuated virus ya. Yang saat ini yang Sinovac itu adalah yang inactivated. Kemudian kita kenal ada yang pakai DNA, RNA, pakai vektor virus dan sebagainya. Tapi intinya manapun platform yang dipakai, ketika disuntikan ke tubuh kita, maka dia akan membuat tubuh kita berespon terhadap antigen yang dimasukkan. Ya, antigen itu kemudian merangsang kedua jalur utama kekebalan, yaitu kekebalan humoral yang menghasilkan antibodi dan juga kekebalan seluler, ya, yang kita kenal sebagai cellular immunity. Kedua jalur itu akan bersinergi apabila bisa dirangsang bersama-sama. Ya. Nah, ini uraian sedikit mengenai beberapa platform. Saya awali dengan platformnya yang menggunakan virus utuh, ya, virus utuh yang dimatikan atau ya yang dimatikan ataukah yang dilemahkan. Itu sebetulnya teknologi yang termasuk yang paling lama, ya, di mana virus dibiarkan sampai banyak, kemudian dimatikan dengan bahan kimia atau dengan radiasi atau dengan cara apapun. Kemudian setelah mati atau dilemahkan, kemudian dimurnikan. Ya, setelah dimurnikan udah jadi. Makanya vaksin yang berdasarkan whole virus ini bikinnya lebih cepat, ya, dibandingkan dengan yang pendekatan-pendekatan lain. Nah, intinya kalau whole virus ini disuntikan ke dalam tubuh manusia, dia akan merangsang respon imun, ya. Oke, nah bagaimana dengan platform yang lain yang berbasis protein? Jadi intinya adalah tidak menggunakan virus secara utuh, tapi hanya bagian-bagian tertentu dari virus itu. Nah, misalnya yang disiapkan oleh lembaga Eijkman misalnya itu berbasis protein rekombinan, ya, di mana kami hanya menggunakan 2 protein, yaitu protein spike, protein S, dan protein N, nucleocapsid. Nah, itu yang kami sintesis, kemudian itu nanti akan disuntikan ke subjek. Nah, protein base itu juga bisa dikemas, artinya ditempelkan tanda petik ya, di permukaan satu partikel virus tapi yang sudah dikosongkan. Jadi kita sebut sebagai virus-like particles. Itu betul-betul seperti virus tapi ke dalamnya kosong, tidak ada materi genetiknya. Jadi dia tidak bisa menginfeksi tapi bisa meningkatkan imunogenisitasnya.
Nah, platform lain adalah yang juga ini dikembangkan saat ini antara lain oleh Rusia misalnya, itu menggunakan vektor. Vektornya berupa virus. Dulu awalnya digunakan virus vaksinia, tapi saat ini yang digunakan adalah virus adenovirus, ya, adenovirus. Intinya adalah kita mengisolasi gen yang menyandi proteinnya akan dijadikan antigen, kemudian itu gen itu disisipkan di dalam gennya si virus tadi yang menjadi vektor. Nah, kemudian virus yang jadi vektor itu diinjeksikan ke subjek, ke tubuh kita. Ya, nah setelah dia masuk, dia akan membuat sel-sel tubuh kita yang tentunya harus terinfeksi oleh virus vektor tadi. Itu sel tubuh kita akan menghasilkan antigen. Jadi antigennya dibikin di dalam tubuh kita. Ya. Nah, platform ini juga ada dua jenis, ada yang menggunakan virus yang bisa bereplikasi, memperbanyak diri, ada juga yang tidak. Ya, ada beberapa keuntungan, ada kerugiannya ya. Yang bisa bereplikasi, jumlah antigennya bisa lebih banyak di dalam tubuh kita. Sedangkan yang tidak bereplikasi, non-replicating itu, jumlah antigennya tetap, tapi dia tidak dikhawatirkan menimbulkan permasalahan karena virusnya sendiri akan cepat tereliminasi. Ya. Kemudian platform lain yang cukup terkenal yaitu berdasarkan asam nukleat. Yang paling banyak dikenal itu adalah yang menggunakan messenger RNA. Ini yang dikembangkan oleh Pfizer maupun Moderna. Ya. Kemudian selain mRNA juga ada yang menggunakan DNA. Ya. Nah, prinsipnya hampir sama, tetapi ada sedikit bedanya ya. Kalau DNA plasmid, namanya juga DNA, dia harus masuk ke dalam inti sel. Ya. Jadi kita lihat nih vaksin DNA, dia harus disuntikkan ke dalam inti sel untuk kemudian diperbanyak dan sebagainya. Tapi kalau yang RNA, maka dia disuntikan juga, tapi tidak perlu masuk ke inti sel, dia cukup di sitoplasma, dia akan ketemu dengan ribosom dan akan membuat ribosom itu menghasilkan protein, ya, menghasilkan protein dari virus ini, dan itu akan jadi antigen. Ya. Nah, kalau yang DNA untuk bisa memasukkan ke dalam selnya itu perlu teknik khusus, mungkin dengan electroporation atau dengan gene gun namanya, ya, untuk bisa memastikan DNA-nya itu masuk ke dalam inti sel. Nah, ini tadi gambarannya beberapa platform yang dikembangkan di dunia ini, ada sekitar 200 lebih calon vaksin saat ini dengan berbagai platform tadi, dan di sini disebutkan keuntungan dan kerugian atau kekurangan ya dari masing-masing platform ini. Mungkin kalau waktunya ada, nanti kita bisa diskusi lebih panjang tentang hal ini. Ya. Baik, nah ini gambaran secara umum yang membedakan tadi platform tadi ya, DNA vaksin, kemudian ada ini yang whole virus ya, whole virus, kemudian subunit, ya, ada yang menggunakan vektor virus, ada yang menggunakan RNA, ya. Ini keuntungan dan kekurangan dari masing-masing. Kalau misalnya kita mau banding-bandingkan satu sama lain bisa aja. Tetapi karena diskusi malam ini kita utamanya akan membahas aspek keamanannya, ya tentu harus kita perhatikan masing-masing ini apa sih risikonya kalau disuntikan misalnya. Ya. Saya singgung salah satu aja, misalnya kalau pakai virus utuh tapi yang dilemahkan, artinya bukan dimatikan ya, dilemahkan. Salah satu risikonya adalah tentu dia tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang immunocompromised, karena dikhawatirkan virus yang dilemahkan itu bisa kembali menjadi virus yang virulen. Ya. Kalau subunit
dia cukup aman karena hanya partikel kecil saja, tetapi dia sendiri karena kecil, dia imunogenitasnya tidak sebaik kalau virus utuh. Tetapi ini bisa diatasi dengan diberikan bersama-sama dengan adjuvan. Ya. Kemudian yang dengan vektor, tentu karena dia menggunakan virus lain, banyak kekhawatiran bahwa vektor virusnya, ya artinya virus yang dijadikan vektor itu mungkin akan menimbulkan beberapa permasalahan di dalam. RNA juga demikian, DNA ada beberapa kekhawatiran, walaupun itu sejauh ini belum terbukti, tetapi vaksin DNA maupun vaksin RNA sampai sekarang belum ada yang, kecuali untuk COVID ya, sebelumnya itu belum ada belum satu pun vaksin yang menggunakan platform ini. Jadi vaksin COVID ini adalah baru yang pertama kali menggunakan platform RNA atau DNA. Ya. Oke, nah bicara mengenai safety, ya keamanan, intinya adalah kita bisa menyatakan suatu vaksin itu aman apabila rasio antara manfaat, ya, artinya kemanfaatannya dengan risikonya itu rasionya besar. Ya. Tentunya kita harapkan manfaatnya besar, risikonya kecil. Nah, risikonya apa aja yang mungkin terjadi? Ya, tadi sudah disinggung, antara lain paling tidak efek simpang tadi ya, apakah dia sakit, nyeri, peradangan, dan sebagainya. Yang ditakutkan adalah adanya antibody dependent enhancement. Ya. Walaupun menurut literatur untuk vaksin COVID-19 ini risikonya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, benefitnya apa aja? Setidaknya pemberian vaksin itu akan memberikan satu perlindungan, ya, protection, melindungi kita dari infeksi. Yang kedua, kalau kita sakit tidak terlalu berat, ya, artinya menurunkan morbiditas dan juga mencegah kematian, ya, menurunkan mortalitas. Dan yang keempat adalah mencegah orang yang terinfeksi itu menjadi sumber penularan. Jadi diharapkan tidak menularkan kepada orang lain. Ya. Nah, itu kita lihat benefitnya jauh lebih besar pada risikonya. Nah, kalau memang demikian, maka dianggap vaksin itu cukup aman. Di lapangan sebenarnya ada beberapa tindakan yang sudah didesain dan bahkan sudah diatur dalam beberapa SOP untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan itu aman. Ya, artinya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain yang ini juga ada di SK-nya Dirjen, walaupun dalam versi yang agak berbeda. Intinya karena berdasarkan studi itu diberikannya atau uji kliniknya adalah di usia 18 sampai 59. Ya, saat ini belum ada data yang memastikan bahwa vaksin itu aman diberikan di anak-anak muda, walaupun saat ini sedang dipelajari, ya, antara 12 sampai 18 tahun misalnya, dan juga usia di atas 60 tahun. Ya. Nah, kemudian tidak disarankan untuk orang-orang yang sedang hamil atau mereka yang berencana untuk hamil, ya, atau mereka yang sedang menyusui, ya, itu tidak disarankan untuk disuntik. Karena belum ada datanya mengenai safety-nya. Kemudian tidak boleh diberikan kepada mereka yang sudah diketahui memiliki alergi, ya, pernah ada riwayat misalnya anaphylactic reaction terhadap salah satu komponen dari vaksin. Karena vaksin itu kan isinya tidak hanya bahan aktif itu saja, tapi ada stabilizernya, ada pengawetnya, ada antibiotiknya mungkin, ya, ada adjuvannya. Nah, bisa saja salah satu komponen itu menyebabkan alergi. Contohnya adalah ini, tapi bukan di vaksin COVID, ya, vaksin influenza ya. Karena vaksin influenza itu dibuatnya virusnya dibiakannya di telur ayam. Nah, walaupun sudah dimurnikan sedemikian rupa, tapi tetap aja ada residu dari telur itu kadang-kadang masih ada,
Nah, buat orang-orang yang punya alergi terhadap telur, maka bisa ada risiko terjadi alergi. Nah, untuk itulah sebelum disuntik itu ditanyain dulu apakah ada riwayat alergi atau tidak. Kemudian juga kita harus berhati-hati apabila subjek itu punya riwayat reaksi anafilaktik terhadap vaksin apapun atau obat apapun atau makanan. Ya, itu harus hati-hati. Kemudian tidak boleh diberikan kepada mereka yang sedang mengalami demam akut. Ya. Kalau sedang infeksi ringan, misalnya cantengan gitu ya, itu sih oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau demamnya serius, sebaiknya ditunda. Nah, kemudian juga sebaiknya tidak diberikan apabila orang itu terinfeksi COVID-19 ya, dalam waktu 3-4 minggu sebelum disuntik. Ini semuanya adalah untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, sebagai rangkuman sebetulnya vaksin itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk dipastikan bahwa semuanya aman, dan ini adalah poin-poin yang akan dikaji ketika vaksin itu harus mendapatkan rekomendasi untuk bisa diberikan, ya. Jadi mencakup masalah safety dan juga efficacy. Ya, jadi sudah ada data-datanya, dan saya ini tidak lepas dari tadi yang saya sudah sebutkan, tidak hanya vaksinnya saja, tapi juga adjuvannya, ya, tidak hanya antigennya saja. Adverse event-nya harus sudah diketahui kurang lebih, kemudian efikasinya dan sebagainya. Ya. Oke, nah untuk menguji semuanya itulah perlunya dilakukan clinical trial yang bertahap seperti ini, ya. Fase 1, fase 0, fase 0, kemudian fase 1, fase 2, fase 3, dan ini harus dipenuhi semuanya. Pada situasi non-pandemik, ini harus diselesaikan satu persatu. Jadi fase 0 selesai, dikaji, harusnya bagus, baru boleh masuk ke fase 1. Begitu seterusnya. Makanya waktunya lama. Tetapi kalau di situasi pandemi, maka proses ini boleh dilakukan secara paralel. Ya, jadi tidak usah menunggu satu fase itu selesai baru fase berikutnya, tapi bisa dimulai tengah-tengahnya. Nah, satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yang bisa menimbulkan permasalahan di masalah safety dan juga efficacy adalah distribusi, proses distribusi dan delivery dari vaksin itu sendiri, ya. Karena ketika transportasi vaksin itu tidak memenuhi persyaratan, mungkin saja vaksin itu rusak, ya, menjadi tidak efektif, tapi juga bisa aja vaksin itu tercemar dan sebagainya, ya. Nah, ini yang menyebabkan kita semua harus ikut memastikan bahwa semua proses ini berjalan dengan baik, sehingga dari mulai pengembangannya sampai kepada pemberiannya semua itu tetap aman dan efektif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa menambah insight dan nanti bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Amin atas paparannya, Prof. Mungkin kita langsung ke ini ya, Prof, ya, tanggapannya untuk kita perdalam ya, Prof, ya, diskusinya. Mungkin ini, Prof. Baik, Prof. Ini Prof, tanggapan mengenai vaksinnya, Prof, dari Pak Jasar. Ini menanyakan mengenai vaksin yang ada itu kan dikatakan mampu mengcover mutasi genetik terbaru ya, Prof, ya, dari virus corona ini. Jadi jenis strain terbaru dikatakan dapat dihambat juga dari pemberitaan yang ada, Prof. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya, Prof, kok bisa, Prof, sedangkan yang diteliti kan sebenarnya bukan jenis yang baru ini, Prof. Bagaimana mungkin dari aspek biologi molekulernya, Prof, yang menjelaskan bahwa vaksin yang baru ini juga memiliki kemampuan untuk menangani virus yang baru ini, Prof. Ya, pertama, kalau ini tulisannya seperti ini, apakah vaksin ini bisa menghambat mutasi genetik virus?
Jadi vaksin itu justru sebetulnya bisa memicu terjadi mutasi yang kita sebut sebagai escape mutant. Jadi karena tubuh kita sudah divaksinasi, misalnya kemudian ada virus masuk, virusnya tidak bisa menyerang tubuh kita, tapi ada sebagian kecil dari virus itu yang tidak dieliminasi oleh antibodi yang sudah dibangkitkan oleh vaksin tadi. Nah, sebagian kecil virus itu yang kemudian dia lari keluar, ya. Nah, dia bisa kemudian apabila hostnya memungkinkan, maka dia akan tumbuh dan dia akan menjadi satu mutan atau satu varian yang tidak bisa dikenali lagi oleh si vaksin tadi. Ya, itu yang terjadi di vaksin influenza. Nah, terkait dengan vaksin yang sekarang sedang dikembangkan, hubungannya dengan varian-varian yang ada sekarang yang dari Inggris, dari Afrika Selatan dan sebagainya, sampai saat ini kita masih beranggapan bahwa vaksin yang sudah dikembangkan itu masih dipakai. Tetapi kita harus mewaspadai adanya kemungkinan bahwa suatu ketika mutan-mutan itu menjadi tidak bisa dikenali dengan baik oleh antibodi hasil vaksinasi. Ya. Jadi mungkin saja masa depannya kita harus menyesuaikan lagi, misalnya 2 tahun kemudian. Ini kan terjadi di vaksin influenza kan, 2-3 tahun sekali kita harus menyesuaikan vaksinnya dengan strain yang bersirkulasi di dunia atau di negara yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi untuk Pak Jasar mungkin tadi sudah diluruskan ya Prof ya. Jadi justru vaksinasi ini bisa menimbulkan mutasi ya Prof ya, bukan menghambat mutasi genetik ya Prof ya. Ya, jadi bukan jadi gini, virus itu kan sebenarnya setiap kali dia replikasi dia akan bermutasi. Ya. Nah, mutasi itu tidak selalu baik buat si virus. Ada yang bikin dia tambah lemah, ada yang bikin tambah kuat. Ya, ada yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, ada juga yang tidak. Nah, mutan-mutan yang tambah lemah itu akan membuat virus itu mati. Tapi mutan-mutan yang membuat dia lebih baik, dia akan menjadi lebih fit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, itu yang kemudian bisa menjadi tadi itu escape mutant ya. Jadi mutan yang bisa melepaskan diri dari cengkraman antibodi. Ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Mungkin untuk vaksin-vaksin yang sudah beredar sekarang, apakah sudah terdeteksi, Prof, adanya escape mutant ini, Prof, untuk yang sudah disetujui dan sudah mulai di roll out, Prof? Saat ini belum ya, karena misalnya Pfizer itu sudah melakukan pengujian di laboratorium, bagaimana vaksinnya itu bisa menghasilkan antibodi, dan antibodi itu apakah masih bisa mengikat virus yang bermutasi tadi, termasuk mutan yang baru yang dari Inggris. Ya, jadi itu memperkuat hipotesis saat ini. Tapi itu tidak berhenti sampai situ aja, kita harus terus mengawasi. Ya. Jadi sampai saat ini masih belum ada rekomendasi untuk menyesuaikan dengan mutan yang baru. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Amin atas jawabannya yang mencerahkan, Prof. Kemudian mungkin ada juga, Prof, ini tanggapan dari ini, Prof, hasil diskusi kami, Prof. Kebetulan sebelumnya ada diskusi yang serupa juga, Prof. Jadi ada juga yang menanggapi mengenai fenomena di Indonesia kan untuk pemeriksaan genetic sequencing ya, Prof, ya, dari jenis virus corona yang ada itu kan sejauh ini belum efektif ya, Prof. Kan kita hanya melihat di swab PCR saja, Prof, tanpa dilakukan sequencing atau pengurutan dari gen-gennya untuk mengetahui apakah sudah ada mutasi strain baru di Indonesia atau ada perkembangan terbaru seperti apa, Prof. Jadi mungkin bagaimana pendapat Prof untuk genetic sequencing ini, Prof? Ya, sebenarnya kita sudah melakukan itu, tapi masih terbatas. Dari Indonesia, kami sudah melakukan, artinya bersama dengan beberapa institusi, sudah melakukan sequencing kurang lebih
hampir 250 ya, tepatnya 244 sequence dari sejak bulan April yang lalu ya, April Mei itu kita sudah melakukan sequencing, tapi 244 itu buat kita cukup banyak, tetapi sebenarnya masih terlalu sedikit. Karena misalnya di Inggris, kenapa mereka bisa mengidentifikasi mutan-mutan baru? Karena mereka sudah melakukan puluhan ribu sequence, ya, namanya whole genome sequence. Dan itu kurang lebih 20% dari semua isolat yang ada. Ya, di Amerika kalau nggak salah 10% dari isolat yang ada itu dilakukan sequence. Nah, di Indonesia masih sangat sedikit, tetapi kita sudah mulai. Jadi kebetulan 2-3 minggu yang lalu Menteri Ristek Brin dan Menteri Kesehatan membuat MOU untuk mentargetkan 10.000 sequence dalam tahun ini. Nah, itu tujuannya untuk bisa mendeteksi apabila ada mutan-mutan baru yang muncul di Indonesia. Nah, sampai saat ini dari 244 sequence yang sudah kami lakukan, itu belum ketemu tuh mutan-mutan yang baik dari Inggris, Afrika Selatan, dan sebagainya. Ya, jadi mutan-mutan baru itu sudah kami cek sampai dengan isolat yang terbaru pun belum ada. Mudah-mudahan sih tidak ada, atau kalau ada juga tidak terlalu banyak. Ya. Tapi kami sudah melakukan hal itu. Terima kasih. Iya, Prof. Baik, Prof. Mudah-mudahan ya, Prof. Jadi tetap lebih mudah ya, Prof, ya, untuk ditangani ya, Prof. Kemudian ini Prof, sebenarnya sih untuk ini ya, Prof, untuk teknisnya itu banyak masyarakat yang tidak mengetahui, Prof, untuk memeriksa sequencing genetik ini sejauh ini sudah berapa lab, Prof, mungkin yang sudah bisa memeriksakan, dan bagaimana mekanismenya, Prof, dan mungkin apakah ada juga yang menanggapi apakah dikenakan biaya, Prof, gitu. Jadi apakah setelah swab itu kan sudah ada biaya sendiri, apakah untuk sequencing ini ada lagi, Prof, biayanya atau ditanggung oleh pemerintah, Prof? Mungkin bisa ada tanggapan dari Prof. Oh ya, tentu ada biaya tambahan, tapi itu bukan menjadi tanggung jawabnya pasien. Itu dibiayai oleh pemerintah. Hanya saja tidak semua laboratorium yang bisa melakukan deteksi dengan PCR itu bisa melakukan sequencing, karena membutuhkan peralatan yang khusus untuk melakukan sequencing ini ya. Nah, saat ini yang lab-lab yang sudah melakukan sequencing itu selain lembaga Eijkman adalah yang di Jakarta itu ada yang dari BPPT, ada dari LIPI, kemudian FKUI, dari tahu saya Litbangkes, Muhtaryadi Institute, kemudian dari Jogja ya UGM, dari ITB, teman-teman di ITB dan Unpad, kemudian dari Erlangga. Oh ya, ada berapa lagi, misalnya UNS itu juga sudah, kemudian UIN itu juga sudah melakukan sequencing. Ya, jadi sudah cukup banyak. Ya, cuman masing-masing memang masih terbatas, belum banyak sekali. Ya, tapi kita melihat sebenarnya cukup banyak institusi yang sudah bisa. Nah, kita mengharapkan dengan mentargetkan sekitar 10.000 sequence di tahun ini, ya, kita bisa mendapatkan sequence yang mewakili seluruh daerah Indonesia. Ya, karena kita kan mesti tahu virus yang bersirkulasi di Aceh atau di Manado atau di Papua, apakah ada hubungannya dengan satu sama lain, atau ada hubungannya dari Jawa, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ya. Nah, itu kita mesti lihat keterkaitannya. Ya. Dan dari hasil sementara yang sudah masuk pun kita bisa melihat pergerakan si virus itu sebetulnya yang ada di Papua itu sebetulnya sebelumnya di mana. Ya. Itu bisa kita lihat. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi sekali lagi teman-teman, kita bisa petakan nanti ya, Prof, ya, kita bisa lihat
bagaimana di tiap-tiap daerah itu jenis-jenis dari virus ini bisa berbeda. Tapi mungkin masih membutuhkan studi lanjutan ya Prof ya. Ya, kasih. Ya, baik Prof Amin, terima kasih Prof. Mungkin lanjut Prof, selanjutnya ada mengenai ini Prof, platform vaksin tadi Prof, mungkin ada tanggapan juga mengenai platform yang paling safe ya Prof ya, karena sebelumnya sudah ada info Prof bahwa platform yang kita gunakan yakni vaksin Sinovac di Indonesia itu menggunakan metode inaktif ya Prof ya. Jadi ini terbilang sebagai dalam tanda kutip yang paling safe katanya Prof, karena metode atau platform ini sudah digunakan berpuluh-puluh tahun lamanya Prof. Nah mungkin dari Prof ada tanggapan Prof mengenai platform yang kita gunakan, apakah benar seaman itu Prof? Dan juga menimbang untuk efektivitasnya, maksud saya efikasinya Prof ya, efikasinya apakah sudah lebih tinggi Prof benefitnya dibandingkan dengan risikonya dengan kita menggunakan Sinovac ini Prof dibandingkan platform lainnya Prof? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa setiap vaksin itu punya kelebihan, punya kelemahan, ya, baik itu teknologi yang lama maupun yang baru. Teknologi yang digunakan Sinovac itu tadi kan mengembangkan virus utuh ya. Setelah menjadi vaksin itu memang dia memiliki imunogenisitas dan antigenisitasnya yang lebih baik karena dia molekulnya besar. Yang lebih baik sebetulnya yang virus yang hidup, yang cuma dilemahkan, ya, karena masih hidup, jadi dia mirip seperti virus sebenarnya dalam merangsang respon imun. Tetapi ada risikonya, ya kan, virus hidup itu bisa kembali menjadi virulen. Nah, tetapi kalau kita lihat setelah jadi vaksin memang dia cukup aman, ya, karena ya teknologi sudah well proven. Tapi masalah safety juga tidak hanya ketika vaksin sudah jadi, ketika memprosesnya pun harus kita perhatikan karena untuk membiarkan virus utuh itu dalam jumlah besar, kita membutuhkan fasilitas yang juga sangat besar. Ya, jadi kalau membiarkan virus, mungkin teman-teman masih ingat kalau membiarkan bakteri misalnya di laboratorium kita cukup pakai plat atau pakai botol ya di laboratorium di atas meja bisa. Nanti kalau mau tambah sedikit mungkin 1 botol 1 liter bisa. Tetapi untuk membiarkan virus dalam jumlah besar itu membutuhkan fermentor, tangkinya itu ribuan liter, ya tidak hanya 1. Jadi ketika kita harus menghandle virus sebanyak itu, nah disitulah risiko safety-nya juga cukup besar. Makanya membutuhkan fasilitas yang sangat-sangat luar biasa. Itu safety dari produksinya. Nah, kalau dibandingkan dengan proses yang lainnya yang tidak menggunakan virus utuh, itu prosedurnya lebih aman. Hanya cukup di laboratorium aja, apakah itu mau pakai protein rekombinan, ataukah mau pakai DNA atau RNA, ya. Proses di laboratoriumnya aman. Hanya saja nanti pertanyaannya ketika sudah disuntikan, apakah masih tetap aman, ya. Nah, tadi saya sudah singgung vaksin DNA, RNA, kita belum punya pengalaman sebelumnya, ya. Jadi ini baru pertama kali dipakai di dunia ini, ya. Sebelumnya memang sudah dipakai tapi hanya terbatas untuk Ebola, ya, belum secara luas. Nah, vaksin yang lain yang dengan vektor virus misalnya itu juga menurut literatur sih katanya cukup aman, tapi ya kita masih juga harus mengikuti apa efek yang akan timbul dengan memasukkan virus hidup, misalnya menyuntikkan virus hidup ke tubuh kita, ya, adenovirus kan, ya itu harus dicermati juga, ya. Karena ada beberapa orang yang sudah memiliki antibodi terhadap adenovirus misalnya, ya tentu tipe yang lain, tapi dia kalau disuntikan dengan vaksin tadi
mungkin dia bisa bereaksi dengan adenovirus yang disuntikan. Ya, jadi kita lihat bahwa setiap platform itu memiliki advantage dan disadvantage masing-masing, sehingga kita tidak bisa mengklaim vaksin vaksin A adalah yang paling aman, vaksin B kurang aman. Ya, sekali lagi masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Ya. Iya, Prof. Baik, terima kasih Prof. Amin atas pemaparannya, Prof, untuk platform ini. Kemudian mungkin menyambung ini juga ya, Prof, ya. Jadi ada juga masyarakat yang bertanya, Prof, kan sejauh ini untuk perusahaan, mungkin untuk pabriknya itu yang paling terkenal kan memang AstraZeneca dan Pfizer ya, Prof, ya. Jadi mereka menanyakan kenapa dari perusahaan yang bonafit ini, Prof, ya, yang sudah sangat besar dan sudah terkenal sekali di bidang vaksin, mengapa memilihnya metode yang baru, Prof, yaitu mRNA tadi yang disebutkan, Prof. Mengapa tidak seperti Sinovac gitu, Prof, memilih metode yang relatif lebih aman, Prof, yang sudah sering digunakan, Prof. Mungkin apa pertimbangan mereka sehingga mereka memilih platform yang lebih baru ini, Prof. Ingat ini penting ya, Prof, karena pabriknya adalah pabrik yang besar dan sudah dipercaya orang, Prof. Lebih dipercaya dibandingkan dengan katakanlah misalnya yang produksi dengan metode inaktif ini, Prof. Mungkin apa dasar pemilihannya, Prof? Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ya, tentu mereka punya pertimbangan sendiri, tapi kalau menurut pandangan saya, mereka sebagai perusahaan yang modern yang punya fasilitas hampir tidak terbatas, artinya alat apapun pasti mereka bisa beli, ya. Dan mereka sudah melakukan ini bukan baru aja. Jadi mereka mengembangkan vaksin terhadap coronavirus itu sudah sejak SARS yang pertama dulu dan juga MERS, ya, dua-duanya kan coronavirus juga. Makanya mereka bisa cepat mulai. Nah, kenapa mereka menggunakan vaksin RNA, misalnya ini Pfizer dan Moderna? Soalnya vaksin RNA itu kelebihannya adalah kalau misalnya kita harus mengubah vaksin, maka bisa dilakukan dengan cepat karena RNA itu bisa dibikin di konstruksi secara sintetik. Ya, beda kalau yang kami kembangkan misalnya dengan protein rekombinan, itu prosesnya agak lama, mulai cloning dan sebagainya. Tapi kalau RNA, hari ini pesan mungkin dalam beberapa hari ada lab yang bisa membuatnya itu secara sintetik. Nah, begitu dapat sudah bisa dipakai, tanda petik ya. Tapi RNA itu tidak bisa diberikan begitu saja. Dia untuk bisa disuntikan, bisa masuk ke dalam tubuh itu harus dibungkus, ya, dibungkus dengan protein tertentu. Nah, disitulah letaknya teknologinya. Ya, saya beri contoh misalnya yang dikembangkan oleh teman-teman di Australia itu terpaksa di stop karena protein yang dipakai untuk bungkus itu dia pakai adalah satu protein yang berasal dari sejenis virus HIV. Nah, sebenarnya responnya bagus, ya. Tetapi ternyata tubuh orang yang disuntik itu juga membangun kekebalan antibodi terhadap protein tadi yang dari HIV. Jadi bukan virus HIV serautuh, hanya bagian kecil aja dari HIV. Akibatnya apa? Orang yang disuntik vaksin itu menjadi positif kalau dicek untuk HIV. Kan jadi repot kan? Nah, karena mengganggu diagnostik, akhirnya proses pengembangan vaksin itu di stop. Ya, jadi mereka harus cari protein baru untuk membungkus RNA tadi. Ya. Nah, itu tes itu hanya bisa dilakukan oleh ya perusahaan-perusahaan yang memiliki peralatan yang ya cukup mutakhir lah gitu ya. Nah, jadi saya kira itu pertimbangannya. Selain juga tentu pertimbangan ekonomi ya, karena mereka juga memikirkan bagaimana kemudahan memproduksinya. Ya, kecepatan memproduksinya itu sangat mempengaruhi juga. Apakah mereka bisa menghasilkan vaksin itu dalam waktu singkat, ya, misalnya sebulan sekian puluh juta dosis misalnya. Nah, karena itu dimungkinkan dengan cara sintetik, itu bisa dimungkinkan. Ya.
Saya kira itu alasannya sih. Iya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Amin. Nah, mungkin ini Prof yang menyambung lagi, Prof. Ini untuk tadi kan untuk metode ini terbilang baru ya, Prof ya, platformnya dengan RNA, Prof. Jadi banyak juga yang bertanya-tanya, Prof, mengenai potensi mungkin ada tidak, Prof, yang sudah diprediksi ya, Prof ya, efek sampingnya atau efek simpangnya nanti, Prof. Apakah mungkin escape mutant-nya akan lebih banyak, Prof, dibandingkan dengan platform yang lebih konservatif seperti Sinovac, atau bagaimana, Prof, mungkin menurut Prof? Ya, itu masih harus dibuktikan ya memang ya. Jadi pertama, apakah vaksin-vaksin itu bisa memiliki pertama kali adalah serokonversi ya, artinya apakah dia memang bisa membangkitkan respon imun lebih baik daripada orang-orang yang tidak divaksinasi. Ya. Nah, yang kedua, apakah kemudian antibodi yang terbentuk itu titernya cukup tinggi dan protektif. Nah, itu juga harus dibuktikan, ya, karena ada beberapa ini juga diamati di orang-orang yang baru sembuh dari COVID-19. Itu bisa diukur antibodinya, imunoglobulin G-nya, tapi tidak semua imunoglobulin G anti COVID itu punya sifat protektif atau bisa menetralisasi virusnya. Nah, itu yang maaf, itu yang masih harus dibuktikan setelah proses vaksinasi. Dan ya, kita mesti menyadari bahwa semua ini vaksin-vaksinnya memang semuanya baru. Jadi belum ada yang punya data-data yang betul-betul lengkap tentang bagaimana tubuh kita berespon terhadap vaksin tadi. Iya, Prof. Baik, Prof. Amin. Terima kasih, Prof. Jadi kita masih menunggu data lanjutannya ya, Prof. ya, untuk masing-masing platform ini ya, Prof. ya. Nanti waktu juga lah yang akan menentukan ya, Prof. ya, yang mana yang paling baik dari segi benefit dan risk-nya ya, Prof. ya, sehingga itu bisa kita gunakan untuk jangka panjang ke depannya. Mungkin kita lanjut, Prof, ke topik berikutnya, Prof. Amin, mengenai herd immunity ya, Prof. ya, atau kekebalan yang kita harapkan dapat dicapai ya, Prof, dengan metode vaksinasi, Prof. Amin. Kebetulan dari data yang kami himpun itu mendapatkan bahwa ternyata setelah dihitung, Prof, untuk vaksin kita ini kebetulan kan menggunakan vaksin Sinovac ya, Prof ya. Jadi memiliki efikasi yang kurang lebih itu 65% ya, Prof ya, dari hasil penelitian yang ada di Indonesia. Bahkan dari penelitian terbaru ada yang menyebutkan lebih rendah, Prof, efikasinya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, Prof, untuk wacana bahwa 70% dari populasi saja yang cukup untuk mencapai herd immunity itu kan dari hasil data itu bisa dicapai dengan vaksin yang memiliki efikasinya itu sedikitnya 80%, Prof. Mungkin ada ini, Prof, ada insight dari Prof, apakah harus dikoreksi ya, Prof ya, target herd immunity kita, Prof? Apakah cukup 70% saja ataukah harusnya lebih tinggi lagi, Prof? Mengingat dari data yang ada, kalau dihitung-hitung dengan vaksin efikasi 65%, kita butuh hampir 100%, Prof, sebenarnya populasinya yang divaksinasi. Mungkin ada insight dari Prof. Silakan, Prof. Baik. Jadi tadi kita sudah bicara bedanya antara efikasi dengan effectiveness ya. Jadi efikasi yang tinggi belum tentu dia memiliki effectiveness yang tinggi juga. Ya. Yang tadi kita bicarakan persentase itu 90%, 65%, 50% itu adalah efikasi. Ya. Data-data yang muncul itu kan semuanya efikasi berdasarkan uji klinik. Apakah itu di Indonesia, apakah di Brasil, ya. Dan angka itu seperti kita ketahui masih merupakan interim report, belum final dari uji klinik fase 3. Ya. Bisa naik, bisa turun. Ya. Nah, tapi kita juga mesti memahami apa artinya tuh efikasi 65%. Ya. Karena memang ada seorang selebriti, seorang tokoh membuat di medsos rekamannya, dia bilang, oh 65% efikasi kan berarti kalau ada 100 orang disuntik, yang jadi kebal cuma 65, yang 35 tidak kebal. Ya kan? Anggapan banyak orang seperti itu.
Ya, termasuk tadi barangkali pertanyaan begitu kan. Kalau itu yang terjadi, ya berarti yang mesti disuntik untuk mendapatkan 70% herd immunity, berarti mesti dikalikan berapa kali lipat gitu kan ya. Karena dari 100 orang yang disuntikan cuma 65 yang jadi kebal, yang 35 jadi kebal. Sebenarnya bukan demikian. Efikasi itu hanya menggambarkan bahwa orang yang divaksinasi itu risiko terinfeksinya, atau saya balik, orang yang terinfeksi itu memiliki kesempatan terlindungi 65%, ya, lebih baik daripada yang tidak divaksinasi. Ya. Atau kalau dibalik, orang yang tidak divaksinasi itu memiliki risiko terinfeksi 3 kali lipat daripada orang yang divaksinasi. 35% kan kira-kira kan sepertiga tuh ya. Jadi kalau kita balik, jadi orang yang tidak divaksinasi risiko terinfeksinya 3 kali lipat. Atau kita balik lagi, misalnya orang yang divaksinasi itu kesempatan dilindunginya 3 kali dari orang yang tidak divaksinasi. Itu artinya efikasi. Tapi ada parameter lagi tadi yang sudah disinggung oleh Prof. Iris kalau saya tidak salah, adalah tadi serokonversi tadi, ya, bahwa 90% orang yang disuntik dengan Sinovac itu membangkitkan respon imun, ya. Jadi kadar antibodinya naik. Serokonversi itu bisa diartikan dari 0 menjadi ada, jadi dari tidak ada menjadi ada, atau naik dari satu level ke level berikutnya. Ya. Seperti misalnya kalau kita menginterpretasi hasil tes Widal misalnya pada typhoid, ya, kan kita mesti bilang ini kalau titernya naik 4 kali ini baru positif typhoid, ya, itu menggambarkan serokonversi. Ya. Nah, jadi kita lihat tadi di data yang diperoleh itu 90% orang yang disuntik ternyata memiliki antibodi, ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya proteksinya, ya, kemungkinan proteksinya itu cukup besar karena dia menghasilkan antibodi. Nah, itu yang harus kita pakai. Ya. Itu, Mas Dr. Jeff, penjelasannya. Iya, baik. Jadi terima kasih Prof. Amin. Supaya nggak salah interpretasi persentase itu. Ya. Iya, Prof. Supaya nggak salah tafsir ya, Prof, ya. Jadi masyarakat bisa ini ya, Prof, ya, bisa terang gitu, Prof, ya, mengetahui sesungguhnya apa sih makna di balik angka-angka itu ya, Prof. Karena banyak yang bingung, Prof. Iya, Prof. Terima kasih, Prof, sudah memberikan insights-nya, Prof. Kemudian mungkin ini sedikit lagi ya, Prof, ya, mungkin mengenai perkembangan dari vaksin kita, Prof, yang diproduksi di Indonesia, Prof, mengenai vaksin merah putih, Prof. Mungkin Prof bisa memberikan gambaran lagi, Prof, untuk teman-teman kita, Prof, mungkin mengenai platform yang dipilih, kemudian pertimbangan untuk nanti bagaimana ke depannya, Prof, kira-kira apakah akan di roll out kapan, dan juga bagaimana studi-studi yang ada saat ini, Prof, dan apakah mungkin keunggulan kelemahannya, Prof, dibandingkan dengan vaksin yang sudah ada di Indonesia saat ini. Baik, makasih. Jadi lembaga ilmuwan, saya mulai dari vaksin merah putih itu. Saat ini tidak hanya lembaga Eijkman yang mengembangkan. Ada beberapa lembaga lain, ada UI, ada UNER, ada UGM, segala macam. Itu bikin vaksin COVID yang disebut merah putih karena dia menggunakan isolat Indonesia, kemudian dilakukan di laboratorium di Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Itu memenuhi persyaratan, memenuhi kriteria vaksin merah putih. Tapi saya bicara hanya yang di Eijkman saja. Kami menggunakan platformnya adalah protein rekombinan. Ya, jadi hanya menggunakan spike protein dan nucleocapsid protein S dan protein N saja yang kami clone dari dengan mengisolasi
materi genetik dari virus, salah satu virus yang diisolasi di Indonesia. Nah, gen-gen tadi, gen S dan gen N itu kita clone dalam plasmid, kemudian kita masukkan ke dalam satu virus tertentu. Virus itu hanya sebagai perantara, kemudian virus yang sudah mengandung gen S dan gen N tadi, kita masukkan lagi ke dalam satu expression system, ya, sel mamalia dan sel ragi ya. Nah, expression system itu nanti akan terus-menerus menghasilkan protein kita. Ya, jadi proses yang awal-awal tadi sudah tidak perlu diulangi lagi. Nanti expression system itu yang akan jadi pabriknya, akan menghasilkan protein-protein tadi. Nah, saat ini prosesnya sudah sampai di situ. Kita akan menguji di hewan coba dan nanti insya Allah batch pertama dari bibit vaksin itu akan kami serahkan ke industri pada akhir bulan Maret. Ya, untuk kemudian diteruskan dengan proses-proses ada uji praklinik, uji klinik dan sebagainya. Ya, mohon maaf kita masih nunggu kurang lebih setahun lagi lah untuk bisa menikmati vaksin merah putih ini. Ya, karena kemungkinan di awal 2022 baru bisa mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM. Ya. Kenapa prosesnya begitu lama? Ya, memang kami terus terang mulai dari nol. Mulainya baru bulan April, diberi waktu 12 bulan untuk mengembangkan seed vaksinnya, artinya skala laboratorium. Kemudian karena harus dilanjutkan dengan uji klinik 1, 2, dan 3. Ya, jadi masih butuh waktu yang cukup lama. Ya, setahun lah. Ya. Setahun ya, Prof. Iya, Prof. Baik, Prof. Kemudian mungkin untuk keunggulan kelemahannya mungkin apakah sudah ada prediksi, Prof, saat ini mungkin kita pilih yang protein rekombinan, apakah ada pertimbangan keunggulan tersendiri, Prof, dibandingkan dengan platform vaksin, misalnya katakanlah Sinovac yang ada di Indonesia saat ini, Prof? Ya, pertimbangan kenapa kita menggunakan platformnya protein rekombinan karena teknologi juga bukan teknologi yang paling baru, tapi juga bukan teknologi yang kuno. Karena teknologi itu adalah teknologi yang paling banyak dikenal oleh perusahaan-perusahaan vaksin di negara berkembang, termasuk di Brazil, India, di Bangladesh, Indonesia tentunya. Ya. Dan platform itu, pendekatan itu sudah dikenal sebagai teknologi yang yield-nya cukup tinggi dan biayanya relatif murah. Ya, itu makanya dikenal di negara-negara berkembang. Nah, alasan lain adalah bahwa Bio Farma juga saat ini sudah sangat mengenal teknologi itu, sehingga nanti hasil yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman bisa langsung diproses di Bio Farma. Ya, kita bayangkan kalau industri itu tidak siap untuk melakukan hilirisasi dari hasil penelitian itu, maka tidak akan diproses. Ya, jadi kita sudah bicara dengan Bio Farma teknologi apa yang sebaiknya kita kembangkan. Kemudian alasan lain adalah dari sudut keamanannya, satu, kita tidak menggunakan virus hidup. Ya, jadi itu jauh lebih aman. Yang kedua, komponennya memang lebih kecil. Kita tidak menggunakan virus utuh, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya antibodi terhadap bagian-bagian lain dari virus. Ya, karena dikhawatirkan nanti itu akan timbul beberapa reaksi yang tidak diinginkan. Dan pendekatan protein rekombinan ini sudah dinyatakan kecil sekali kemungkinannya atau bahkan tidak ada kemungkinannya untuk menimbulkan ADE tadi, antibody dependent enhancement. Ya, jadi dari sudut keamanannya baik, kemudian dari sudut efikasinya ya, walaupun dia protein kecil, tetapi kita bisa combine dengan adjuvan ya untuk meningkatkan imunogenisitasnya. Ya. Nah, insya Allah vaksin kita nanti bisa memenuhi berbagai persyaratan. Satu lagi,
semua proses pengembangan itu bisa kita pastikan menghindari penggunaan bahan-bahan yang tidak halal, ya, karena kita mesti memenuhi persyaratan halal. Ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Benar sekali, Prof. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu ya, Prof, ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, Prof, ya, untuk vaksin ini. Baik. Karena tadi dari aspek-aspek yang Prof kemukakan, memang saat ini Indonesia masih menggunakan metode yang rekombinan, namun di satu sisi juga banyak juga ya, Prof, ya, keunggulan-keunggulan yang nanti kita harapkan dari vaksin ini ya, Prof. Baik, Prof Amin, mungkin itu saja, Prof. Berhubung waktu, Prof Amin, jadi mungkin kita lanjut ke penutup, Prof Amin. Mungkin ada sekedar review dari Prof Amin mengenai vaksinasi di Indonesia ditinjau dari aspek biologi molekulernya, Prof. Dan nanti mungkin ada pesan-pesan, Prof, untuk teman-teman di rumah, Prof, terkait dengan gerakan vaksinasi, Prof. Silakan, Prof Amin. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah tadi sudah disinggung di awal bahwa kita berupaya untuk membantu upaya pemerintah dan kita semua tentunya untuk bisa mempercepat mengakhiri pandemi ini, dan vaksinasi adalah salah satu upaya. Tentu tidak satu-satunya, ya. Nah, untuk itu kita mesti, kan tadi kita sudah bahas mengenai efikasi, keamanan dan sebagainya, dan kita tidak mungkin melakukan pengujian sendiri, kan. Nah, kita mesti mempercayai apa yang dilakukan oleh otoritas yang memang mendapatkan tugas seperti itu, yaitu Badan POM, karena mereka bekerja memenuhi persyaratan dengan memenuhi persyaratan yang sudah digariskan oleh baik peraturan perundangan di Indonesia maupun WHO, sehingga kalau mereka bilang vaksin ini baik dari sudut keamanan, efikasi, dan kehalalannya, maka kita harus menerima itu, dan kita anggap sebenarnya vaksin yang sudah mendapatkan otorisasi dari Badan POM itu sudah aman untuk digunakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti kalau memang sudah mendapat giliran untuk divaksinasi, mohon bisa bersedia dan juga bisa membantu saudara-saudara kita yang masih belum yakin, ya, bahwa vaksinasi ini bermanfaat. Itu tolong diyakinkan, karena vaksinasi ini bukan masalah perorangan saja yang menjadi kebal, tetapi ketika kita menjadi kebal, maka kita bisa melindungi orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang kita cintai di rumah kita. Terima kasih. Baik, Prof Amin. Terima kasih, Prof. Luar biasa sekali, Prof. Terima kasih pencerahannya, Prof. Hari ini kami mendapatkan banyak ilmu dan juga kami menjadi semakin yakin ya, Prof, ya, setelah mendengar aspek biologi molekuler. Mungkin sedikit teknis, tapi bagi teman-teman sekalian bisa mendengar kembali rekaman ini bila ada yang kurang jelas, untuk semakin kita memahami apa sih sebenarnya vaksinasi ini ditinjau dari aspek sains atau ilmiahnya, sehingga kita harapkan dengan kita menguasai aspek-aspek yang ada di balik vaksinasi, kita pun akan lebih yakin dan nanti ke depannya akan lebih cepat untuk terbebas dari pandemi ini. Jadi sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa disebarkan ke keluarga-keluarga atau teman-teman di rumah yang belum mendengar, untuk dapat lebih mengetahui aspek-aspek ilmiah di balik pembuatan suatu vaksin, dan sekali lagi mungkin bisa meluruskan informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Terima kasih banyak, Prof Amin, atas waktunya, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Salam sehat, Prof. Terima kasih atas waktunya, Prof. Terima kasih, sahabat sehat semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.